Nah, Spanyol dan Portugis ini dia adalah penjajah yang sangat tua. Bisa dibilang senior lah. Jadi siapapun yang dijajah oleh bangsa ini adalah bangsa yang sial. Kali ini gue mau membahas tentang mengapa orang-orang Indonesia yang lama sekali dijajah oleh bangsa Belanda, tapi bahasa Belanda itu tidak lama eksistensinya di Indonesia. Bahkan bahasa Belanda tidak menjadi bahasa nasional di Indonesia. Sedangkan kalau melihat dari sejarah bangsa-bangsa lain, itu yang dijajah menjadikan bahasa penjajahnya menjadi bahasa nasional negara mereka. Contohnya Timur Leste yang dijajah oleh Portugis, sekarang menggunakan bahasa Portugis. Atau enggak Brazil yang dijajah Portugis, sekarang menggunakan bahasa Portugis. Ada juga Meksiko nih yang dijajah oleh Spanyol, dan akhirnya bahasa Spanyol menjadi bahasa nasional Meksiko. Jadi jawabannya begini, Belanda itu ya berbeda dari bangsa penjajah yang lain. Contohnya Portugis atau enggak Spanyol. Nah, Spanyol dan Portugis ini dia adalah penjajah yang sangat tua. Bisa dibilang senior lah. Jadi siapapun yang dijajah oleh bangsa ini adalah bangsa yang sial. Kenapa? Kok bisa? Karena Spanyol dan Portugis itu ketika menjajah, dia bukan hanya untuk merampas kekayaan suatu daerah atau suatu bangsa, tapi mereka juga nih datang mencabut sekaligus akar-akar kebudayaan daerah tersebut dan menggantinya dengan kebudayaan mereka. Seperti agamanya, mereka ubah menjadi agama mereka. Tradisinya mereka ubah menjadi tradisi mereka. Bahkan bahasanya juga mereka ubah menjadi bahasa mereka. Nah, itulah sialnya bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh Portugis dan juga Spanyol. Karena genealogi kebudayaan yang dijajah oleh kedua bangsa ini tuh pasti dicabut sampai ke akar-akarnya oleh kedua bangsa tersebut. Nah, bedanya dari bangsa Belanda yang menjajah Indonesia, kebudayaan dari Indonesia itu masih tetap utuh. Agama kita juga bukan agama mereka, dan bahasa kita juga tetap masih menggunakan bahasa nenek moyang. Kenapa? Kok bisa? Jadi gini, sebenarnya dahulu itu ya di Eropa, Belanda itu masih dibilang negara yang masih cupu lah di Eropa. Saking cupunya tuh ya, ketika mereka menjajah Indonesia itu, malah ada bagian dari negara mereka itu dijajah juga oleh salah satu bangsa Eropa. Lah, kok penjajah malah dijajah? Karena memang sebenarnya Belanda pada masa itu tuh masih dibilang belajar lah caranya untuk menjadi penjajah. Bisa dibilang juga nih dia masih anak magang lah. Terus juga waktu itu mereka juga datang ke Indonesia, memang motifnya mereka pertama itu berdagang, bukan menjadi penjajah. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekayaan yang mereka ambil dari Nusantara, akhirnya mereka menjadi negara yang kuat dan menjelma menjadi negara penjajah. Dan setelah mereka kuat dan mau menguasai Nusantara, mereka menggunakan cara yang cukup elegan. Bukan dengan cara menggunakan kekuatan militer mereka, tentara-tentara mereka yang langsung menyerang dan membombardir Nusantara, tapi mereka menggunakan jalur diplomasi, persekongkolan, dan juga adu domba. Jadi konteksnya mengapa mereka begitu? Karena di Nusantara itu dulu terbagi-bagi dalam beberapa kerajaan. Bahkan ada beberapa kerajaan di Nusantara itu sangatlah kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Bahkan Portugis dan Spanyol itu beberapa kali dipukul mundur untuk keluar dari wilayah Nusantara. Makanya si Belanda ini datang ke Nusantara, mereka tidak menawarkan peperangan, tapi mereka menawarkan persekongkolan, persahabatan, dan adu domba. Jadi caranya Belanda itu seperti ini. Ketika Belanda mau menaklukkan suatu kerajaan, mereka bersekongkol dengan kerajaan lain untuk menyerang kerajaan yang ingin mereka taklukkan. Dengan cara mengadu domba kerajaan-kerajaan di Nusantara, mereka melakukan cara seperti ini karena mereka sadar kekuatan mereka sangatlah kecil. Tentara mereka juga paling jumlahnya berapalah untuk menguasai Nusantara. Jadi nggak mungkin kuat, maka digunakanlah cara licik seperti itu. Ini juga lah yang menjadi alasan kenapa Belanda bisa cukup lama eksistensinya di Nusantara. Karena bangsa Belanda itu cukup cerdik. Mereka menguasai Nusantara bukan dengan cara tangan mereka, tapi menggunakan tangan dari orang-orang Nusantara yang lain. Nah, ini juga lah yang menjadi penyebab kenapa budaya, agama, dan bahasa dari kita masih tetap utuh walau dijajah oleh Belanda. Karena mereka menyadari tidak bisa menaklukkan sepenuhnya Nusantara. Jadi tidak bisa juga memaksakan atau memasukkan budaya-budaya mereka, bahasa mereka, dan agama mereka. Karena mereka memakai sistem pertemanan dan adu domba terhadap Nusantara. Tapi walaupun begitu ya, bukan nggak ada sih orang Nusantara yang tidak bisa bahasa Belanda. Adalah beberapa orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda pada masa itu.
tapi hanya kalangan-kalangan tertentu atau kalangan atas. Dan kalangan atas ini kan bersekolah di sekolah Belanda dan juga bekerja di pemerintahan kolonial Belanda yang pasti notabene harus menggunakan bahasa Belanda. Gitu ceritanya guys. Oke deh, sampai sini dulu pembahasan kenapa bahasa Belanda tidak bisa eksistensi lama di Indonesia dan budaya nenek moyang kita sepenuhnya tidak berubah, yaitu karena alasan tadi. Intinya Belanda nggak cukup kuat lah untuk melakukan itu. Gimana guys, Belanda menurut kalian? Dia itu cupu atau cerdikkah dalam menguasai Nusantara? Karena mereka menguasai Nusantara menggunakan jalur persahabatan dan adu domba yang berakibat tidak bisa seutuhnya memaksakan dan membasmi budaya-budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Gimana pendapat kalian tentang caranya Belanda? Tolong guys, tulis di kolom komentar. Terima kasih.